Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalbu ini bergetar setiap kali menyebut wanita solehah. Ia bukan sekadar perempuan yang taat dalam ibadah, bukan pula hanya yang menundukkan pandangan dan menjaga aurat. Ia adalah cahaya yang menyala di tengah gulita zaman, penyejuk dalam panasnya ujian hidup, dan pelita dalam rumah tangga yang mendamba keberkahan dari langit. Wanita solehah, dalam pandangan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bukan hanya anugerah bagi suaminya, tetapi juga rahmat bagi keluarganya dan jalan menuju keridaan Tuhan. Dalam dunia yang penuh gemerlap dan hiruk-pikuk ini, banyak perempuan berlomba mengejar kecantikan lahiriah, mengukir popularitas, atau memburu pujian dunia. Namun, sedikit yang sungguh-sungguh memperindah jiwanya di hadapan Allah. Disinilah pentingnya kita kembali menengok mutiara hikmah dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang menyingkap hakikat kecantikan sejati seorang wanita, yakni kesalehan dan ketakwaan. Wanita dalam pandangan Islam, mulia dalam ketaatan. Islam tak pernah merendahkan wanita. Bahkan, ia dimuliakan dalam tiap tahap kehidupan. Saat ia menjadi anak, maka surga terbuka bagi ayah yang membesarkannya dengan sabar. Saat ia menjadi istri, maka ia adalah ladang pahala bagi suaminya. Dan saat ia menjadi ibu, surga itu sendiri berada di bawah telapak kakinya. Kemuliaan itu bukan karena keelokan rupa, bukan pula karena harta atau keturunan, melainkan karena akhlak dan ketaatannya kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa wanita solehah adalah bagian dari perhiasan dunia yang paling berharga. Ia bukan sekadar menjadi penyejuk mata, tapi penenang hati, penuntun dalam perjalanan ruhani, dan penopang dalam badai ujian. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikutip dalam Ihya Ulumuddin. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Betapa dalam makna hadis ini. Dunia memang menyilaukan, tapi wanita solehah adalah satu-satunya perhiasan yang tak akan pudar kilaunya. Ia indah karena dalam dirinya ada cinta kepada Allah, taat kepada suami, lembut kepada anak-anak, dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika wanita lain sibuk dengan kemilau dunia, wanita solehah justru sibuk menyucikan diri, menghidupkan malam dengan munajat, dan merajut kasih sayang dengan iman. Mengapa kita perlu mempelajari kriteria wanita solehah? Kita hidup di zaman di mana perempuan sering kali diukur dari apa yang tampak, wajah, pakaian, gaya bicara, atau gaya hidup. Tapi ukuran Islam jauh lebih dalam. Ia mengukur kualitas hati, kekuatan iman, dan keluhuran akhlak. Maka penting bagi para muslimah untuk tahu, bagaimana kriteria wanita yang dipuji Allah dan Rasul-Nya. Imam Al-Ghazali tak menuliskan nasihat untuk wanita sekadar sebagai pelengkap. Ia tahu, dari wanitalah akan lahir generasi yang akan memimpin masa depan. Dari rahim wanita solehah, akan tumbuh anak-anak yang taat, cerdas, dan penuh adab. Maka, menjadi wanita solehah bukanlah pilihan biasa, tetapi panggilan agung dari langit. Di bagian-bagian berikutnya dari kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan dengan rinci bagaimana karakter, sifat, dan sikap wanita solehah itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bagian itu, mari kita hadirkan dulu kesadaran bahwa menjadi wanita solehah adalah cita-cita besar, bahkan lebih besar daripada menjadi wanita cantik, populer, atau kaya. Karena kecantikan akan pudar, kekayaan bisa hilang, dan popularitas mudah berubah menjadi fitnah.
Tapi kesalehan ia akan dibawa sampai ke liang lahat dan menjadi cahaya dalam kubur. Ketaatan adalah mahkota utama wanita solehah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa wanita yang paling utama adalah yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Ia menjaga diri ketika suaminya hadir maupun saat tidak hadir. Ia menutup aurat bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena ingin menjaga kehormatan di hadapan Allah. Ia berkata dengan lembut, bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menjaga lidah dari dosa. Ketaatan ini bukan bentuk ketundukan yang lemah, tapi bentuk kekuatan yang tinggi. Hanya hati yang kuat yang mampu taat dalam kesendirian. Hanya jiwa yang besar yang mampu sabar dalam ujian dan tetap berpegang pada tali agama ketika godaan datang bertubi-tubi. Wanita solehah dalam rumah tangga, sumber kedamaian. Seorang wanita solehah tidak menjadikan rumah sebagai tempat perselisihan, tapi menjadikannya sebagai taman surga. Ia menyambut suaminya dengan senyuman, bukan dengan tuntutan. Ia menyambut anak-anaknya dengan pelukan, bukan dengan teriakan. Ia tahu bahwa tugasnya bukan sekadar memasak dan membersihkan rumah, tapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Imam Al-Ghazali mengatakan, wanita solehah adalah yang memahami bahwa ridha suami adalah jalan menuju ridha Allah. Ia bukan wanita yang keras kepala, bukan yang suka membantah, apalagi yang meremehkan suaminya. Ia adalah pribadi yang lembut dalam bicara, tapi tegas dalam menjaga prinsip agama. Ketundukan kepada Allah adalah ciri utama. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Ia menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, dan menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia. Ia bukan hanya menjaga dirinya di depan manusia, tapi juga menjaga hatinya dari penyakit riya, ujub, dan takanur. Ketundukannya kepada Allah membuatnya kuat, bukan lemah. Ia bisa menangis dalam sujud, tapi tersenyum ketika ujian datang. Ia bisa menunduk dalam tawadu, tapi tegar saat harus melindungi keluarganya dari fitnah dunia. Wahai saudariku, jika hari ini engkau sedang merasa lemah, merasa tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup pintar, ketahuilah bahwa Allah tidak menilai dari semua itu. Tapi Allah menilai hatimu, ibadahmu, kesabaranmu, dan cintamu kepadanya. Menjadi wanita solehah bukan tentang sempurna, tapi tentang usaha, istiqomah, dan keikhlasan. Jika engkau ingin menjadi wanita yang dicintai suami, hormat di mata anak, dan mulia di sisi Tuhan, maka jadikan Ihya Ulumuddin sebagai cermin jiwamu. Di dalamnya terdapat pelita bagi hati yang ingin bersinar. Jangan biarkan dunia membentukmu dengan standar yang salah. Biarlah Allah yang membimbingmu menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Mari kita lanjutkan di bagian kedua, untuk menelusuri satu persatu kriteria wanita solehah menurut Imam Al-Ghazali secara lebih dalam mulai dari akhlak, ibadah, peran dalam rumah tangga, hingga peran sosialnya dalam masyarakat. Setelah kita membuka tirai kemuliaan wanita solehah di bagian pertama, kini tibalah saatnya untuk menelusuri dengan lebih dalam kriteria-kriteria mulia yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau tidak hanya menulis secara teoritis, tetapi juga menggambarkan secara nyata bagaimana wanita yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya seharusnya bersikap, bertindak, dan menjalani hidup. Berikut adalah kriteria utama wanita solehah menurut Imam Al-Ghazali, yang dirangkai dari mutiara hikmah dan pengalaman ruhani beliau. 1. Wanita yang menjaga agamanya.
Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pondasi utama dari wanita solehah adalah agamanya. Wanita yang beriman, yang memelihara salat, yang tunduk kepada Allah dalam setiap tindakannya, adalah wanita yang telah memiliki cahaya pertama dalam jiwanya. Wanita seperti ini tidak akan meninggalkan salat meski dalam lelah, tidak akan membiarkan lisannya lepas dari zikir, dan hatinya selalu bergantung pada rahmat Allah. Ia sadar bahwa kecantikan lahir akan sirna, tetapi kecantikan iman akan abadi hingga ke alam akhirat. Lebih besar dari ketika wanita menjaga agamanya, kata Al-Ghazali, maka Allah menjaga seluruh kehormatannya. Ia akan menjauhi ghibah, menjaga auratnya, dan menundukkan pandangannya bukan karena takut pada manusia, tapi karena rasa malu kepada Sang Pencipta. 2. Taat kepada suaminya. Salah satu poin penting dalam Ihya Ulumuddin adalah keutamaan wanita yang taat kepada suaminya. Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih besar dari jika seorang wanita menjaga salatnya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Ketaatan ini bukan bentuk penghinaan atau perendahan terhadap perempuan, melainkan bentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Suami adalah pemimpin keluarga, dan istri yang solehah adalah penolong utama dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Wanita yang taat kepada suami akan menjaga lisannya dari kata-kata yang menyakitkan, menghormati keputusan suaminya, dan mendukung setiap langkah kebaikan yang diambil suaminya. Namun ketaatan ini hanya berlaku dalam kebaikan. Jika suami mengajak pada maksiat, maka ketaatan kepada Allah harus diutamakan. 3. Menjaga kehormatan diri. Wanita solehah tidak hanya menjaga kehormatan dirinya dari zina, tetapi juga menjaga kehormatannya dalam berpakaian, dalam pergaulan, dan dalam cara berbicara. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan dan penampilan yang mengundang fitnah, telah memagari dirinya dengan pelindung cahaya. Ia tahu batas antara pergaulan yang dibolehkan dan yang dilarang. Ia tidak bersolek berlebihan di hadapan laki-laki asing. Ia tidak mencari perhatian, tetapi justru menarik simpati dengan akhlaknya yang tenang dan rendah hati. Lebih besar dari kehormatan adalah mahkota wanita, dan wanita yang bijak akan menjaganya lebih dari ia menjaga hartanya. Imam Al-Ghazali. 4. Lembut dalam akhlak dan penuh kasih. Wanita solehah memiliki kelembutan hati yang memesona. Ia berbicara dengan lembut, tidak membentak, dan menyapa dengan senyuman. Ia tidak mudah marah, apalagi memaki. Dalam dirinya ada keteduhan yang mampu memadamkan bara api dalam rumah tangga. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kelembutan adalah bagian dari cahaya keimanan. Seorang istri yang lembut akan mampu menenangkan hati suami yang lelah, meredakan tangis anak yang resah, dan membawa kedamaian bagi siapapun yang bersamanya. Ia tidak mendidik anak dengan amarah, tetapi dengan cinta dan teladan. Ia tidak melayani suami dengan beban, tetapi dengan keikhlasan. 5. Menjadi penjaga rahasia rumah tangga. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyinggung pentingnya seorang istri menjaga rahasia suami dan keluarganya. Ia tidak membuka aib suaminya kepada keluarganya, tidak menceritakan kekurangan suaminya kepada teman-temannya. Lebih besar dari wanita yang membuka rahasia rumah tangganya, kata Al-Ghazali, ibarat orang yang membuka pintu rumahnya kepada perampok. Wanita solehah adalah tembok yang kokoh bagi rumahnya. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam.
Ia tahu mana yang harus diceritakan dan mana yang harus dikubur dalam doanya kepada Allah. 6. Zuhud terhadap dunia dan cinta pada akhirat. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya hati yang tidak terpaut pada dunia. Wanita solehah bukan berarti tidak boleh memiliki harta, tapi hatinya tidak bergantung padanya. Ia tidak menuntut suami berlebihan, tidak membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain, dan menerima dengan ridha apa yang diberikan oleh Allah. Ia tahu bahwa dunia hanyalah sementara. Ia lebih suka memakai pakaian sederhana tapi bersih, daripada berlomba dalam mode. Ia lebih senang menghafal Al-Quran daripada menghafal merek. Ia lebih senang menyenangkan hati suami daripada menyenangkan mata orang lain. 7. Rajin beribadah dan hidupkan malam dengan munajat. Wanita solehah menurut Imam Al-Ghazali adalah yang membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Ia menjaga salat, suka berpuasa sunnah, membaca Al-Quran, dan menghidupkan malam dengan doa dan zikir. Ia tahu bahwa kecantikan wajah bisa memudar, tapi cahaya dari sujud akan terus bersinar dalam wajahnya. Ia bangun di malam yang sunyi, bersujud dalam linangan air mata, mengadu hanya kepada Allah atas segala harapan dan kesedihannya. Lebih besar dari tangisan seorang wanita di malam hari lebih dahsyat dari 1000 pedang dalam jihad, tulis Al-Ghazali dengan metafora yang mendalam. 8. Sabar dalam ujian dan tidak mengeluh. Wanita solehah adalah yang kuat jiwanya. Ketika cobaan datang, entah itu kesempitan rezeki, penyakit, ujian anak, atau suami yang berubah sikap, ia tidak buru-buru mengeluh, apalagi mencari pelarian dalam hal yang sia-sia. Ia bersabar, lalu berserah diri kepada Allah. Ia tahu bahwa hidup adalah ladang ujian. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa sabar adalah mahkota orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan wanita yang mampu bersabar dalam rumah tangganya, telah membuka gerbang surga baginya. 9. Menjadi teladan bagi anak-anaknya. Wanita solehah tidak hanya pandai mengurus rumah, tapi juga cerdas membangun masa depan anak-anaknya. Ia mendidik mereka dengan akhlak, membiasakan mereka dengan ibadah, dan memahamkan mereka tentang arti hidup dan akhirat. Ia tidak sekadar berkata, tapi mencontohkan. Ia bukan hanya guru, tapi juga sahabat. Ia bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tapi menjadikan Al-Quran sebagai nafas hidupnya sendiri. 10. Membangun rumah sebagai taman surga. Wanita solehah menjadikan rumahnya sebagai tempat yang dirindukan. Ia menjaga kebersihan, menata keindahan, dan menyemai cinta. Ia tidak menjadikan rumahnya sebagai tempat keluhan dan pertengkaran, tapi sebagai tempat suami dan anak-anaknya kembali pulang dengan rindu. Ia tahu bahwa rumah tangga bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat tumbuhnya ruh dan iman. Maka ia menyalakan pelita-pelita cahaya dalam rumah itu dengan salat, zikir, ilmu, kasih sayang, dan adab. Demikianlah kriteria wanita solehah menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ia adalah wanita yang kokoh dalam iman, lembut dalam akhlak, taat dalam ibadah, sabar dalam ujian, dan menjadi cahaya dalam keluarganya. Menjadi wanita seperti itu bukan perkara mudah, tapi bukan pula hal yang mustahil. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, tangis, doa, dan pengorbanan. Tapi setiap langkah menuju kesalehan akan selalu bernilai di sisi Allah. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga. Untuk membahas lebih mendalam bagaimana mengaplikasikan kriteria-kriteria ini dalam kehidupan nyata serta tantangan wanita zaman sekarang untuk tetap menjadi solehah dalam derasnya arus dunia modern.
Kita telah menemukan cahaya itu, tapi bagaimana menjaganya? Kita telah menyusuri jalan cahaya, mengenali kriteria-kriteria mulia seorang wanita solehah sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tapi pertanyaan selanjutnya jauh lebih penting. Bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan nyata, di tengah dunia yang penuh riuh, fitnah, dan godaan? Inilah bagian ketiga dari perjalanan batin kita, bukan sekadar pengetahuan, tapi penghayatan. Bukan sekadar teori, tapi transformasi jiwa. Sebab menjadi wanita solehah bukan tentang menjadi sempurna dalam sekejap, melainkan tentang terus melangkah, hari demi hari, dengan tekad untuk menjadi lebih baik. 1. Dunia modern dan tantangan menjadi wanita solehah. Kita hidup di masa yang sangat berbeda dari zaman para salaf. Jika dahulu wanita lebih banyak berada di lingkungan rumah dan keluarga, kini banyak yang aktif di dunia kerja, pendidikan, dan sosial. Informasi mengalir deras. Media sosial menciptakan standar kecantikan dan kesuksesan yang seringkali semu. Budaya konsumtif dan hedonis menjadi nilai yang dikagumi. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan identitas sebagai wanita solehah menjadi sebuah perjuangan spiritual yang sangat agung. Imam Al-Ghazali seakan telah mengetahui tantangan zaman ini jauh sebelum ia hadir. Dalam Ihya Ulumuddin, ia tidak hanya mengajarkan kesalehan yang bersifat ritual, tapi juga kesalehan batin, kesalehan sosial, dan kesalehan berpikir. Wanita solehah masa kini adalah yang mampu menjaga nilai-nilai agama dalam dunia modern tanpa kehilangan martabatnya. Ia bukan anti kemajuan, tapi tidak larut dalam arus yang menghapus nilai-nilai Islam. 2. Solehah di rumah, di tempat kerja, dan di dunia maya. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa wanita solehah adalah wanita yang beradab, bukan hanya berpenampilan baik. Maka, ketika ia di rumah, ia menjadi penyayang dan pelindung. Ketika di tempat kerja, ia menjunjung profesionalisme yang jujur dan menjaga interaksi dengan batas syari. Ketika di media sosial, ia tetap menjaga kehormatan diri, tidak mengejar, likes, atau komentar kosong, tetapi menyebarkan kebaikan dan ilmu. Wanita solehah masa kini tidak harus selalu di rumah, tapi kemanapun ia pergi, ia membawa agama bersamanya. Ia menjadi wakil Islam yang hidup. Ia berdakwah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan akhlaknya, dengan sikapnya, dengan kesederhanaannya, dan senyum ketenangan jiwanya. 3. Menghidupkan ruh solehah dalam diri. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa ibadah lahiriah tidak cukup tanpa ruh yang hidup. Maka, wanita solehah adalah yang terus membenahi hatinya. Ia rajin menghisap diri, menangis di malam hari karena merasa masih banyak kekurangan. Ia minta maaf kepada orang tua dan suami jika bersalah. Ia selalu belajar dari kesalahan, dan menjadikan rasa malu kepada Allah sebagai benteng diri. Solehah bukan tentang banyaknya hafalan, tapi tentang hadirnya hati saat salat. Bukan tentang panjangnya doa, tapi tentang keyakinan saat berdoa. Bukan tentang wajah yang selalu tersenyum, tapi tentang hati yang tidak menyimpan dendam dan dengki. Wanita solehah itu, hatinya lembut, tapi tidak lemah. Ia mudah memaafkan, tapi tidak membiarkan dirinya dihina. Ia menjaga kehormatan, bukan karena takut omongan orang, tapi karena takut kecewa kepada Allah. 4. Istri yang membangun, bukan menuntut. Salah satu pelajaran penting dari Imam Al-Ghazali adalah tentang peran istri sebagai penenang jiwa suami. Ia bukan hanya pasangan hidup, tetapi penyangga semangat. Wanita solehah tidak menuntut duniawi berlebihan.
Ia tahu bahwa suami juga manusia. Ia tidak membandingkan suaminya dengan suami orang lain, tapi membimbingnya dengan doa dan kasih sayang. Saat suami sedang lemah, ia menjadi pelindung. Saat suami sedang kuat, ia menjadi penguat. Ia tidak mempermalukan suami ketika gagal, tapi memeluknya dengan sabar. Wanita seperti ini akan menjadikan rumahnya sebagai baitul jannah, rumah surga. 5. Ibu yang mendidik dengan cinta dan hikmah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya mendidik anak dengan akhlak dan ilmu. Wanita solehah adalah ibu yang menjadi madrasah pertama. Ia mengajarkan anak untuk mencintai salat bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan. Ia mengajarkan adab sebelum ilmu. Ia tidak hanya marah saat anak salah, tapi mendoakan mereka dalam sujudnya. Ia mengerti bahwa anak bukan miliknya sepenuhnya, tetapi titipan Allah yang harus dikembalikan dalam keadaan paling baik. Maka ia menanamkan nilai-nilai tauhid, kasih sayang, dan tanggung jawab sejak dini. 6. Wanita solehah, pemersatu keluarga. Seringkali, perpecahan dalam keluarga dimulai dari lidah yang tajam dan hati yang keras. Wanita solehah memahami hal ini, sehingga ia menjadi penyejuk di tengah konflik. Ia menjadi jembatan antara suami dan anak, antara mertua dan menantu, antara ego dan cinta. Ia memilih diam ketika perkataan bisa memperkeruh suasana. Ia memilih memaafkan ketika marah terasa membakar. Ia memilih sabar, karena ia tahu, kemuliaan tidak datang dari menang debat, tapi dari tenangnya hati yang lapang. 7. Terus belajar dan berubah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang tidak belajar adalah orang yang tertipu oleh dunia. Maka wanita solehah selalu belajar, membaca, mendengar, bertanya, dan merenung. Ia tidak merasa cukup dengan apa yang ia tahu, tetapi selalu membuka diri untuk nasihat dan perbaikan. Ia tidak malu mengakui kesalahan, karena ia tahu bahwa kejujuran kepada diri sendiri adalah awal dari perbaikan. Ia tidak sombong dengan ibadahnya, tidak merasa paling benar, dan selalu mengharap ampunan Allah di setiap doa. 8. Ikhlas, mahkota yang tak terlihat, tapi paling indah. Akhirnya, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa inti dari kesalehan adalah ikhlas. Wanita solehah melakukan segala sesuatu karena Allah, bukan karena pujian manusia. Ia menyayangi anak-anaknya karena Allah, melayani suaminya karena Allah, dan menjaga dirinya karena Allah. Ikhlas adalah saat ia menutup aurat meski tidak dilihat siapapun. Ikhlas adalah saat ia bangun malam meski tak ada yang tahu. Ikhlas adalah saat ia mencuci baju suaminya sambil berzikir, memasak dengan doa, dan menyapu rumah sambil bersyukur. Ikhlas adalah mutiara dalam hati wanita solehah. Ia tersembunyi, tapi bercahaya hingga ke langit. Wahai saudariku yang mulia, menjadi wanita solehah bukanlah tujuan yang ringan. Tapi justru karena berat dan penuh tantangan, ia bernilai sangat tinggi. Jika engkau mampu menjaga imanmu di tengah zaman yang menipu, engkau telah menjadi pemenang sejati di mata langit. Ingatlah bahwa Allah tidak melihat hasil akhirnya, tapi melihat kesungguhan usahamu. Jangan lelah memperbaiki diri. Jangan putus asa jika engkau terjatuh. Setiap air matamu, setiap keringat perjuanganmu, setiap sabarmu dalam sunyi semuanya akan dihitung sebagai amal yang tidak sia-sia. Karena wanita solehah bukan hanya perhiasan dunia, tapi juga kekasih Allah di dunia dan akhirat. Menjadi solehah adalah perjalanan panjang yang mulia. Wahai wanita muslimah yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada penghujung perjalanan ruhani ini.
Dari pembukaan yang menyentuh hati, pengenalan kriteria wanita solehah menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hingga pembahasan mendalam yang menggugah tentang bagaimana kesalehan itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada bagian ini, izinkanlah kami merangkum dengan hati yang penuh harap dan kalimat yang semoga membekas dalam jiwa. Menjadi wanita solehah bukanlah gelar yang disematkan begitu saja. Ia adalah hasil dari mujahadah perjuangan jiwa, kesabaran dalam mendidik diri, dan keikhlasan dalam mengabdi. Ia bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang paling istiqomah dalam memperbaiki diri. 1. Kesalehan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesungguhan. Imam Al-Ghazali tidak menuntut seorang wanita menjadi malaikat. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau justru mengajarkan bahwa manusia pasti memiliki kekurangan. Tapi yang membuat seorang wanita menjadi solehah adalah hatinya yang selalu kembali kepada Allah setiap kali tergelincir, lisannya yang senantiasa berzikir di sela kesibukan, dan langkahnya yang selalu berusaha berada di jalan yang lurus. Kesalehan adalah proses. Ia bukan pakaian yang sekali dipakai lalu selesai, tapi ia adalah pakaian ruhani yang harus dirajut dan dijaga setiap hari dengan doa, ilmu, amal, dan pengabdian. 2. Wanita solehah, lentera keluarga, cahaya umat. Tidak berlebihan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut wanita solehah sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Sebab darinya tumbuh generasi yang kuat. Dari rahimnya lahir anak-anak yang takut kepada Allah. Dari kelembutannya tumbuh suami yang sabar. Dari doanya bangkit rumah tangga yang diridai. Wanita solehah adalah madrasah awal bagi sebuah peradaban. Jika engkau mendidik seorang laki-laki, maka engkau mendidik satu individu. Tapi jika engkau mendidik seorang wanita solehah, maka engkau mendidik satu umat. Maka jangan remehkan tugasmu wahai saudariku, meski engkau hanya ibu rumah tangga, hanya seorang istri sederhana, atau hanya seorang gadis yang tengah menunggu jodoh. Selama engkau menjaga Allah dalam hatimu, maka engkau adalah bagian dari cahaya besar yang menerangi zaman. 3. Tiga pilar kekuatan wanita solehah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tidak menyusun kriteria wanita solehah dalam daftar formal, namun dari butiran hikmah yang disebar dalam berbagai bab, kita dapat merangkum tiga kekuatan utama wanita solehah. A. Kekuatan ruhiyah spiritualitas yang kokoh. Salat yang khusyuk, zikir yang hidup, dan tangis di malam hari adalah tonggak kekuatan wanita solehah. Ia tidak mengandalkan kekuatan fisik atau kecantikan wajah, tapi bersandar penuh kepada Robnya. B. Kekuatan akhlak adab yang luhur. Wanita solehah adalah pribadi yang lembut, pemaaf, jujur, sabar, dan tidak cepat marah. Ia menjaga lisan dan hatinya. Ia bersikap baik kepada sesama, dan tidak menyakiti siapapun. C. Kekuatan peran menjalankan tugas dengan amanah. Sebagai istri, ia penyejuk dan pelengkap. Sebagai ibu, ia pendidik dan penjaga. Sebagai anggota masyarakat, ia teladan dan pemberi solusi. Ia tidak merasa rendah ketika berada di rumah, dan tidak merasa lebih saat di luar rumah. Ia tahu bahwa dimanapun ia berada, tugasnya adalah memuliakan agama. 4. Jalan menuju solehah, perlahan tapi pasti. Wahai wanita yang sedang dalam pencarian cahaya, jika engkau merasa belum menjadi wanita solehah seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali, jangan putus asa. Tidak semua bunga mekar dalam semalam. Tidak semua bintang langsung bersinar saat lahir. Tetapi setiap langkah kecilmu menuju Allah walau hanya menutup aurat dengan benar,
walau hanya menahan lidah dari gibah, walau hanya 1 rakaat salat malam, semuanya bernilai di sisi Allah. Jangan terburu menilai dirimu gagal. Jangan mudah menyerah. Lanjutkan langkah itu, meski lambat, asal istiqomah. Ingatlah janji Allah. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepah. Dan barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. 5. Doa untuk para calon wanita solehah. Ya Allah, jadikan setiap wanita yang membaca dan mendengar ini sebagai wanita yang Engkau cintai. Tanamkan dalam hatinya kekuatan untuk taat, kesabaran untuk menghadapi dunia, dan kelembutan untuk mencintai keluarganya. Jadikanlah ia wanita yang suaminya bangga, anak-anaknya bahagia, dan malaikat pun mendoakannya setiap malam. Hidupkan hatinya dengan Al-Quran, lapangkan dadanya dengan zikir, dan masukkan ia ke dalam golongan wanita solehah yang dijanjikan surgamu. Penutup, mari bangun cahaya itu bersama. Saudariku, tidak ada yang lebih indah dari seorang wanita yang mempercantik jiwanya dengan iman. Tidak ada yang lebih berharga dari seorang wanita yang mendidik anak-anaknya dalam dekapan salat dan cinta pada Al-Quran. Tidak ada yang lebih memikat dari wanita yang tetap tersenyum sabar di tengah ujian hidup, karena ia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jadilah wanita yang jika dilihat, menyejukkan. Jika berbicara, menenangkan. Jika diam, menghadirkan wibawa. Dan jika berdoa, mengguncang langit. Mari kita tutup perjalanan ini dengan harapan suci. Ya Allah, jadikan kami wanita-wanita yang tidak hanya solehah di mata manusia, tapi juga mulia di hadapan-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.